PS3 ingin memberitahukan materi batas-batas wilayah Indonesia di bagian timur. Perkenalkan, nama saya adalah Arsela. Saya Angel Marlina. Saya Rizky. Saya Nuri Dayu. Saya Nisa Ramadhani. Saya Fauzana Rashid. 2,000 years later. PLBN School terletak di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Jaraknya sekitar 60 km dari Kota Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Tapi setelah diresmikannya, jembatan Yauteva waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit saja. Nah, berikut ini adalah sejumlah fakta terkait PLBN School tersebut. Tahun 1983, pos lintas batas ini berada di dekat jembatan Sungai Tami, belum berada di PLB yang sekarang jalan masih berbatuan. Orang-orang lintas negara sangat bebas terlalu lalang melakukan apapun dan membawa apapun. Keadaan waktu itu sangat rawan. OPM, Organisasi Papua Merdeka, senantiasa mengancam. Perlu pengawalan dari personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas TNI bila hendak bergerak jauh dari kos. Berangsur-angsur infrastruktur jalan dibangun, kondisi keamanan juga mulai membaik. Hanya saja sempat terjadi kontak tembak pada 2014 yang melukai aparat keamanan. Itulah kerawanan terakhir yang melibatkan senjata api di Disko RI. Dia langsung berbatasan dengan Wutung, Papua Nugini ini. Desain gedung baru PLN terpakau sangat kental dengan sentuhan budaya lokal Papua. Bentuknya mengadaptasi bangunan khas rumah tangga lengkap dengan ornamen lokal. Pada sisi luar bangunan, ruang tanpa adalah rumah adat berkumpul. Memiliki fasilitas lengkap, PLBN School ini sangat megah posisinya, juga strategis. Selain bangunan inti, PLBN juga memiliki zona buffer. Area ini dilengkapi sekitar 400 gerai gedung serbaguna, wisma Indonesia dan asrama menjadi destinasi baru. Kawasan ini juga dilengkapi 10 toilet bersih. Fasilitasnya lengkap termasuk ruang terbuka untuk menampung massa dalam jumlah besar. Semuanya sangat representatif. Event yang digelar di sini biasanya selalu sukses. Asisten Bidang Pemerintahan Desetwal Provinsi Papua Doren Wakerwa di Jayapura mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua delegasi akan membahas beberapa agenda penting, di antaranya kerjasama ekonomi yang mencakup perdagangan dan investasi, kerjasama politik, keamanan dan konsuler, serta agenda-agenda lain.
Salah satunya adalah pembukaan kembali pintu perbatasan kedua negara di Skauwutunguna, mempercepat pemulihan ekonomi khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, Papua, New Guinea. Kami berharap agenda-agenda yang akan dibahas dalam pertemuan ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh oleh kedua delegasi, dapat diimplementasikan dalam program-program kerjasama yang saling menguntungkan. Ada keanehan di tengah Samudra Pasifik bagian selatan yang letaknya terpencil dan begitu jauh dari daratan utama. Laut di tempat tersebut berbeda perairan. Perairan ini terletak di jantung lokasi kejadian atau pusaran Pasifik Selatan, di sebuah tempat yang dijuluki sebagai kutub samudra yang tidak dapat diakses sebagai tempat es krim yang paling jauh di samudra, alias Nemo yang berarti tidak ada. Tempat ini dikenal juga sebagai kuburan pesawat luar angkasa. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1971 hingga 2016, Badan Antariksa dari seluruh dunia membuang sekitar 260 roket luar angkasa di tempat ini. Lalu apalagi yang ada di tempat kecil? Ini dikutip dari Science Social Pacific Care atau SPG, meliputi 10% dari permukaan lautan terbesar dari 5 sistem arus samudra di planet bumi yang ternyata juga dikenal sebagai gurun dalam hal biologi. Lalu titik Nemo adalah area 30 juta kilometer persegi. Selain menjadi titik paling terpencil di bumi, wilayah ini juga menjadi titik paling ekstrim di samudra. Di planet ini sebanyak 5 arus laut paling kencang bertemu di lokasi tersebut. Para ahli telah lama menanami titik Nemo sebagai gurun pasir di tengah samudra. Selain itu, jumlah paparan sinar matahari di tempat ini lebih banyak dibanding area-area lain. Di samudra, para ahli belum bisa memetakan kehidupan bawah laut karena lokasinya yang begitu terpencil dan luasnya area meskipun tantangan begitu besar. Upaya penelitian internasional yang dilakukan baru-baru ini telah memberi kita di ekspedisi 6 minggu di atas kapal Research German Vision dari Desember 2015 hingga Januari 2016. Para peneliti yang dipimpin oleh Next Institute of Marine Microbiology mengarungi perjalanan sejauh 7.000 km melalui Fiji dari Chili ke Selandia. Baru sepanjang perjalanan mereka mengambil sampel populasi mikroba dari kedalaman antara 20 hingga 5.000 meter. Menggunakan sistem analisis yang baru dikembangkan yang memungkinkan para peneliti mengurutkan dan mengidentifikasi sampel organik dalam perjalanan hanya dalam waktu kurang dari 35 jam saja. Mikroba yang kami temukan di area ini sepertiga lebih sedikit dibandingkan area lain di samudra. Ini adalah jumlah paling minim dari mikroba di lautan, begitu tutur salah satu peneliti benar full yang merupakan ahli mikroba. Distribusi mikroba bergantung pada kedalaman air, perubahan temperatur, konsentrasi nutrisi, dan juga sinar matahari. Dan berbagai jenis mikroba yang ditemui oleh tim 2 bakteri utama mendominasi keseluruhan ekspedisi ini menegaskan bahwa SPG adalah habitat ultra oligrofik yang unik, tersediaan nutrisi yang rendah, membatasi pertumbuhan organisme dan makro oligrofik khusus yang telah beradaptasi dengan kondisi fisikokimia ekstrim. Dengan kata lain, SPG belum bisa melepaskan reputasi gurunya sebagai tempat ekstrim yang mini kehidupan. Sekian